Seringkali dalam hidup gitu ya, dipandang rendah sama orang lain itu udah kayak makanan tiap orang yang lagi di bawah, atau yang lagi mau benerin hidupnya supaya jadi lebih baik. Banyak hal yang orang-orang pikir tentang kita, persepsi, sudut pandang, yang sebenarnya itu bukan mencerminkan diri kita. Tapi kadang kita sendiri tuh nggak tahu gitu gimana sih caranya biar kita nggak dipandang rendah sama orang lain. Nah, kali ini kita akan bahas caranya biar orang-orang gak ngelihat kita rendah di mata mereka, atau at least menciptakan kesan positif biar mereka pun bisa menghargai kita. Tonton videonya sampai habis biar kalian bisa dapat insight-nya. Pertama, menjaga penampilan atau sikap tubuh. Seperti yang kita tahu, penampilan itu menciptakan kesan pertama ketika seseorang melihat kita. Nah, pernah nggak sih teman-teman ketemu sama orang yang pakaiannya rapi, jaga tubuhnya biar tetap tegap, berwibawa, udah gitu humble lagi. Bisa bayangin nggak apa kesan pertama ketika kita ngelihat orang-orang kayak gini? Udah pasti kita akan segan dan lebih menghargai kan? Tapi selain penampilan juga adalah sikap dan tubuh kita yang seakan bicara gitu. Contoh bahasa tubuh kita yang menyenangkan ketika deket sama orang lain. Senyum, nyapa, bisa menanggapi orang lain dengan baik. Itu tadi kesan pertama yang benar-benar krusial yang harus kita perlihatkan ketika ketemu orang lain, terlebih untuk yang pertama kalinya. Jadi penting banget untuk menyadari pentingnya bahasa tubuh dan ekspresi wajah ketika berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, komunikasi efektif dengan tegas dan jujur. Apa sih maksudnya? Jadi, komunikasi itu bukan sekedar kita ngobrol, bertukar kata-kata, atau sekedar kebutuhan sebagai manusia. Ada dua unsur krusial pada komunikasi, yaitu ketegasan dan kejujuran. Kita mulai dari ketegasan. Ketegasan ini bukan berarti cara berkomunikasi kita itu akan sangat tegang gitu, bahas hal yang serius mulu. Tapi ketegasan yang dimaksud di sini adalah kejelasan dalam menyampaikan sesuatu. Karena dunia ini terlalu banyak informasi. Kita perlu suatu kejelasan dalam menyampaikan sesuatu supaya terhindar dari kebingungan. Jadi orang-orang tuh pas ngobrol sama kita gak jadi bingung gitu, karena kita udah punya kejelasan dalam menyampaikan sesuatu. Selain itu, karena ketegasan kita jadi punya kepercayaan tersendiri kepada orang lain itu. Selanjutnya, hal yang paling krusial dan wajib dilakukan dalam berkomunikasi adalah kejujuran. Kejujuran adalah esensi dalam berkomunikasi. Ketika orang gak jujur sama apa yang ia sampaikan, itu akan mencederai sebuah komunikasi tersebut. Dari kejujuran kita bisa membangun kepercayaan kepada semua orang lebih dalam. Kedua hal tadi adalah pilar dalam berkomunikasi yang gak bisa kita tinggalin. Yang ketiga, terus tumbuh dan berkembang. Kita perlu paham bahwa kegagalan itu wajar banget. Semua orang di dunia ini pernah gagal dulu sebelum akhirnya mereka mencapai apa yang mereka mau. Kalau kita udah sadar akan hal ini, jadi kegagalan itu bukan salah satu alasan yang bikin kita berhenti ngelakuin sesuatu yang kita percaya. Mimpi-mimpi kita, cita-cita kita, keinginan kita, dan masih banyak yang lainnya. Ingat teman-teman, dalam hidup kita itu cuma perlu satu kali, literally satu kali untuk sukses. Jadi kalau gagalnya berkali-kali, ya nggak apa-apa gitu. Kita tuh cuma butuh satu kali sukses. Jadi ya teruslah bertumbuh dan berkembang dari sebuah kegagalan sampai akhirnya sampai di tujuan. Keempat, percaya diri dengan apa yang kita miliki. Seringkali kita itu melupakan kelebihan diri kita. Kita lupa bahwa kita itu berharga. Kerjaannya tiap mikir cuma nyalahin diri sendiri mulu, mengkritik habis-habisan diri sendiri sampai nggak percaya tentang apa yang kita miliki di diri kita. Kalau teman-teman suka ngelakuin ini, mending stop deh. Karena ya dengan kebiasaan yang kayak gini, kita jadi terlambat. Gimana mau maju? Kalau ada apa-apa, sedih, marah, kecewa, yang kena kita sendiri, yang disalahin diri sendiri. Keputusan-keputusan yang bikin kita jatuh, yang bikin itu kita sendiri. Kita udah banyak mengalami luka karena perbuatan kita sendiri. Udah gitu tetap aja suka nyalahin diri sendiri, ngeremehin diri sendiri, gak percaya sama diri sendiri. Ya kan? Jadi stop mulai dari sekarang dan mulai menyadari tentang menghargai diri sendiri.
mengembangkan dan percaya tentang potensi yang kita miliki buat bikin kita jadi lebih baik. Terakhir, bijaksana dalam memandang sudut pandang yang berbeda. Gini teman-teman, ada yang pernah bilang bahwa di dunia ini yang namanya sudut pandang bisa jadi semuanya adalah benar. Gimana sih maksudnya? Misal, menurutku dari sudut pandangku buat ke Bali kita harus ke Banyuwangi dulu, terus habis gitu naik kapal. Tapi menurut kalian gitu ya, karena punya duit ya yang bener ke bandara terus kita naik pesawat dan nyampe di Bali. Nah, kenapa sih ini bisa terjadi? Karena kita menyerap banyaknya informasi yang berbeda, yang kemungkinan juga maksudnya, maknanya, atau esensinya itu tetap sama. Cuma kitanya aja memandang buat ke arah itu berbeda gitu. Jadi teman-teman hindari banget buat berdebat tentang sudut pandang orang lain. Cukup kita itu menghargai dan bertukar sudut pandang tanpa harus berdebat. Karena ya itu bisa jadi kita itu punya esensi yang sama, tapi maknanya yang berbeda. Jadi yang ada malah buang-buang waktu. Nah, itu tadi adalah 5 hal yang bisa bikin kita itu ada value di mata orang, gak dipandang rendah. Karena kita bisa menjaga diri kita itu sangat baik, sampai orang-orang ya bisa jadi akan lebih menghargai kita. Tapi sekali lagi sebenarnya mau apapun kita di mata orang, ya biarin aja lah orang mau berpikiran apa. Yang penting kita tahu nih kita itu sebenarnya orang yang kayak gimana sih. Tapi dengan tahu dan menerapkan hal ini juga gak ada ruginya buat kita biar kita jadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih udah nonton video Your 20s ini. Semoga ada yang bisa dipetik meskipun sedikit. Seenggaknya pelan-pelan bisa jadi lebih baik. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka konten ini. Dan jangan lupa share biar lebih banyak orang yang tahu. Sekian, aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.